Ini altarnya. Ada 3 altar di seluruh gunung waktu. Selama salah satunya rusak, kekuatan waktu di gunung akan sangat berkurang. Jika ketiga altar rusak, gunung akan bebas bergerak. Sagemaster berkata, matanya menunjukkan sedikit antisipasi yang berapi-api. Bang, bang, kelompok itu terus bergerak maju. Pada akhirnya, termasuk Luming dan Bubbles, ada lebih dari 10 orang yang datang ke depan altar. Sisanya tidak dapat menahan serangan dan mundur. Aku akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Seorang pria berotot memegang kapak raksasa dan mengayunkannya ke altar. Ledakan. Kapak raksasa itu mendarat di altar, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, kekuatan waktu yang menakutkan juga keluar dan menghantam pria kekar itu. Tubuh pria kekar itu langsung layu, dan beberapa helai rambut putih muncul di kepala hitamnya. Sial, umurku panjang. Pria kekar itu berteriak. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan kehidupan selama puluhan ribu tahun. Hal ini membuatnya marah besar. Altar ini memiliki kekuatan waktu yang sangat kuat. Bagaimana kita memecahkannya? Beberapa orang memelototi sang Sagemaster. Jika Anda menginginkannya, Anda harus membayar harganya. Selama kamu membombardirnya lebih lama, kamu bisa menghancurkan altarnya. Sagemaster berbicara. Orang-orang lainnya terdiam. Jika aku mundur, umurku akan diambil. Biarpun aku mendapatkan harta yang bisa menambah umurku, itu tidak ada gunanya. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mundur. Orang-orang lainnya juga menggelengkan kepala. Ledakan. Pada saat ini, Luming mulai bergerak. Di bawah kendali hukum ruang waktu gelembung, dia meninju altar. Altar itu bergemuruh dan bergetar hebat. Kekuatan waktu yang kuat mengalir menuju Luming. Namun, hukum kekacauan Luming dan hukum ruang waktu dari gelembung berhasil memblokir kekuatan waktu. Saya memblokirnya. Mata sang Sagemaster dan yang lainnya berbinar. Ledakan, ledakan. Kemudian, tinju Luming terus membombardir altar dengan kekuatan tinju yang menakutkan. Altar terus bergetar, dan kekuatan waktu yang kuat mengalir keluar. Calon kaisar biasa tidak akan mampu menolaknya dan akan berubah menjadi tulang belulang. Namun, mereka dihadang oleh Luming dan gelembung. Kaca. Ketika Luming melancarkan lusinan pukulan, altar mengeluarkan suara retak. Mata sang Sagemaster bersinar dengan cahaya cemerlang. Setelah beberapa pukulan lagi, seluruh altar meledak dengan ledakan, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Dan EBCP, pada saat ini, energi waktu dari seluruh gunung waktu melemah dengan cepat. Kekuatan waktu telah melemah. Tanaman itu milikku. Banyak orang tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas menuju gunung dewa waktu dan tanaman. Dan EBCP, kekuatan waktu di saat gunung dewa melemah, begitu banyak orang yang mampu melarikan diri jauh-jauh. Luming dan Pau-Pau bergerak dan bergegas ke puncak ngarai. Yang lain melakukan hal yang sama dan bergegas ke puncak ngarai satu persatu. Luming, hancurkan 2 altar lainnya di 2 arah lainnya. Mata sang Sagemaster bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menatap Luming. Kita akan berbincang lagi nanti. Luming meninggalkan kata-kata ini dan berlari menuju puncak gunung dewa. Brengsek, Sagemaster itu berteriak dalam hatinya. Dia kemudian terus berteriak, Luming, 2 altar lainnya masih utuh. Anda tidak akan bisa mencapai puncaknya. Pergi dan hancurkan 2 altar lainnya dulu. Dia memesan. Namun, Luming tidak bisa diganggu dengan guru bijak itu. Dia memiliki firasat samar bahwa sang Sagemaster memiliki motif yang tak terkatakan dalam meminta mereka menghancurkan altar pengorbanan. Kemungkinan besar hal itu akan merugikan mereka. Itu cukup untuk menghancurkan 1. Luming tidak akan sebodoh itu menghancurkan 2 lainnya. Sialan, kalian pergi dan hancurkan 2 lainnya. Sagemaster memerintahkan para ahli dari Pulau Waktu Ilahi. Ekspresi orang-orang itu berubah, tapi mereka harus mendengarkan perintah sang Sagemaster. Mereka semua bergegas ke 2 altar lainnya. Saat ini, Luming sedang mendekati puncak gunung. Dia memetik tanaman yang dia temui di sepanjang jalan. Oh tidak, Luming sedang mencapai puncak gunung. Pohon waktu ilahi itu milikku. Hentikan dia. Tiba-tiba, calon ahli kaisar juga bergegas ke puncak gunung. Dan EBCP, namun, meskipun energi waktu gunung dewa waktu telah sangat lemah, energi waktu di dekat puncaknya masih sangat kuat.
Kecepatan calon kaisar menjadi semakin lambat. Mereka sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Lu Ming. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun karena kekuatan waktu telah melampaui batas daya tahan mereka. Kami akan menghentikannya dari bawah. Bahkan jika dia memiliki pohon waktu ilahi, dia harus turun. Benar, kami akan menunggunya di bawah sana. Beberapa suara terdengar berturut-turut. Itu adalah kaisar kuasi dari ras angin, Zundu dari ras gagak emas, dan yang lainnya. Mereka pun berhenti di dekat puncak gunung. Mereka sudah mencapai batasnya. Orang-orang ini harus dibunuh. Tatapan dingin Lu Ming menyapu calon kaisar ras angin dan yang lainnya. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara ke Pau Pau. Lalu, sosok Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berbalik dan menerkam calon kaisar ras angin dan yang lainnya. Tubuhnya diselimuti kekuatan ruang dan waktu, dan kecepatannya sangat mengejutkan. Apalagi dia bergerak dari atas ke bawah, jadi dia lebih cepat lagi. Dalam sekejap, sosok Lu Ming muncul di samping calon kaisar ras angin. Percepatan waktu. Gelembung-gelembung menjerit ketika hukum ruang waktu menyelimuti kaisar kuasi ras angin. Sudah ada kekuatan waktu yang menakutkan di tempat ini. Ditambah dengan percepatan waktu dalam gelembung, kaisar kuasi dari ras angin itu merasa seolah-olah nyawanya telah diambil dan esensi ki-nya mengalir dengan cepat. Membunuh. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming dan dia menyerang calon kaisar perlombaan angin. Lu Ming, kamu berani membunuhku. Klan angin adalah klan kuno. Calon kaisar ras angin meraung, tapi saat berikutnya, pedang tempurnya menebas dan tubuh pria itu terbelah menjadi 2. Orang ini sungguh menggelikan. Sebelumnya, dia menargetkan Lu Ming dan ingin membunuhnya. Sekarang, dalam menghadapi serangan balik Lu Ming, dia bahkan melancarkan perlombaan angin untuk mengancam Lu Ming. Bas! Setelah Lu Ming membunuh calon kaisar ras angin, dia tidak berhenti dan menyerang serigala raksasa lain dari menara Sirius. Itu persis sama dengan calon kaisar dari ras angin. Mereka harus melawan kekuatan waktu dengan sekuat tenaga. Mereka bukan tandingan Lu Ming dan gelembung. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dibunuh oleh pedang Lu Ming. Adapun cincin penyimpanannya, secara alami disimpan oleh Lu Ming. Tidak bagus, mundur. Dan EBCP, serigala raksasa yang tersisa, kaisar semu dari ras gagak emas, dan sekte ekstrim ungu semuanya ketakutan saat mereka dengan terburu-buru berlari menuruni gunung. Namun, kecepatan Lu Ming bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan calon kaisar dari ras gagak emas. Tidak, kaisar semu dari ras gagak emas meraung, tetapi saat pedangnya jatuh, pria itu juga terbunuh. Setelah itu, Lu Ming menyerang calon kaisar dari sekte ekstrim ungu dan membunuh orang ini. Setelah membunuh begitu banyak orang, dia akhirnya membuang waktu. Pada saat ini, serigala raksasa lainnya telah menuruni gunung waktu. Tanpa kekuatan waktu, tidak akan mudah membunuhnya. Dan EBCP, serigala raksasa berlari menuruni gunung dewa waktu, gemetar ketakutan. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan raungan yang sangat keras, ia benar-benar melonjak ke langit dan pergi. Lu Ming terus bergegas menuju puncak gunung waktu. Calon kaisar lainnya menatap Lu Ming dengan ketakutan. Serangan Lu Ming terlalu kejam. Dia telah membunuh 4 calon kaisar dalam sekejap dengan pukulan yang menggelegar tadi. Itu membuat semua orang merinding. Ini adalah gunung waktu. Mereka bukan tandingan Lu Ming. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani bergerak maju dan mundur dari gunung waktu. Dorong, dorong. Di dua sisi lainnya, calon kaisar dari Pulau Waktu Ilahi membombardir 2 altar kuno lainnya. Namun, mereka sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan waktu dari altar tersebut. Beberapa kaisar semu dari Pulau Waktu Ilahi telah tewas di bawah kekuatan waktu. Yang lainnya semua mundur dan tidak berani melanjutkan. Sialan, sang guru bijak meraung di dalam hatinya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming tidak mendengarkannya dan pergi untuk menghancurkan 2 altar lainnya. Jika bukan karena alasan khusus yang membuatnya tidak bisa melakukannya sendiri, dia pasti sudah melakukannya sendiri. Lu Ming dan Bubbles terus naik dan mereka semakin dekat ke puncak. Lu Ming sudah bisa melihat pohon waktu yang suci di puncak gunung dengan jelas. Pohon waktu yang suci itu tingginya hanya 1 meter. Daunnya yang hijau zamrud bersinar dengan cahaya kristal, dan 2 buah putih susu tergantung di cabang-cabangnya.
Aku menginginkannya, ceria. Bubbles menatap pohon kecil itu, matanya bersinar dan air liurnya hampir menetes keluar. Namun, semakin dekat mereka ke puncak, semakin kuat kekuatan waktu itu. Ketika mereka dekat dengan pohon kecil itu, Lu Ming dan Bubbles bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Lu Ming bisa merasakan bahwa energi esensi dalam tubuhnya perlahan mengalir pergi. Kulitnya yang halus juga perlahan menjadi kering dan keriput. Ini membuktikan bahwa umurnya perlahan berkurang. Pohon kecil itu berjarak kurang dari 100 meter dari mereka. Lanjutkan, teriak Lu Ming. Dia mengedarkan hukum kekacauan secara ekstrim dan bertepatan dengan hukum ruang waktu gelembung untuk melawan kekuatan waktu bersama-sama. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan susunan cakram Tai Chi. Pola Tai Chi terbentuk dan menekan mereka berdua. Setelah itu, tungku ramuan Dayan juga muncul. Itu melayang di atas mereka berdua dan memercikkan layar cahaya. Akibatnya, tekanan pada mereka sangat berkurang. Mereka terus bergerak maju, dan jarak antara mereka dan pohon kecil itu semakin dekat. 90 meter, 80 meter, 70 meter. Dengan sangat cepat, dia hanya berjarak 50 meter dari pohon itu. Energi waktu di sini sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menghancurkan sebuah altar, mereka pasti tidak akan bisa sampai di sini. Kau tidak bisa mencapai puncaknya, kau tidak bisa mencapai puncaknya. Gumam guru bijak itu. Ia benar-benar berharap Lu Ming tidak akan bisa mencapai puncaknya. Kalau begitu, Lu Ming tidak punya pilihan selain turun dan menghancurkan salah satu dari dua altar lainnya. Hanya dengan begitu ia akan bisa mendapatkan pohon waktu yang suci. Namun, ia ditakdirkan untuk kecewa. Pau-Pau meludahkan kristal yang mengeluarkan riak ruang waktu yang mengerikan yang menghalangi energi waktu saat mereka terus maju. 40 meter, 30 meter. Mereka terus mendekati pohon kecil itu dan akhirnya sampai di sisi pohon waktu. Buah. Mata Bubbles bersinar saat ia menelan salah satu buah putih susu itu dalam satu tegukan, memperlihatkan ekspresi senang, and Ovelbin. Kemudian, Bubble meraih pohon itu dengan kedua tangan, menariknya ke bawah, dan menelannya. Menjijikkan. Wajah guru bijak itu menjadi gelap ketika dia melihat Lu Ming dan yang lainnya mencabut pohon waktu yang suci. Ayo pergi, Lu Ming bergumam dan berlari menuruni gunung dengan gelembung-gelembung itu. Sulit untuk naik gunung tetapi mudah untuk turun gunung. Lu Ming secepat kilat dan dia sudah setengah jalan mendaki gunung dalam waktu singkat. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di depan Lu Ming. Itu adalah guru bijak itu. Lu Ming, sekarang setelah kamu mendapatkan pohon waktu yang suci, kamu harus pergi dan menghancurkan dua altar lainnya. Kata guru bijak itu. Karena kamu telah mendapatkan pohon waktu yang suci, mengapa kamu masih ingin menghancurkan dua altar lainnya? Bukankah itu tidak perlu? Tanya Lu Ming. Menghancurkan dua altar itu berguna bagiku. Jika kamu membantuku, aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Wajah guru bijak itu muram. Tidak perlu, aku akan segera meninggalkan dunia ini. Aku tidak tertarik dengan ucapan terima kasihmu. Minggir. Teriak Lu Ming. Dia ingin mengitari guru bijak itu dan meninggalkan tempat ini. Hari ini, kau harus setuju bahkan jika kau tidak mau. Serang. Teriak guru bijak itu. Pada saat yang sama, ia melakukan gerakan pertama. Tubuhnya berputar dengan keras dan berubah menjadi pedang tempur, menebas ke arah Lu Ming. Pupil mata Lu Ming mengecil. Ini adalah pertama kalinya ia melihat kekuatan ilahi seperti itu. Enyahlah. Teriak Lu Ming dan melemparkan pukulan. Sebuah hantu dari prasasti penekan penjara muncul dan menekan ke arah guru bijak itu. Boom! Guru bijak itu terlempar saat ia berteriak dengan marah, sialan prasasti penekan penjara. Pada saat ini, Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke dalam pikirannya dan menyerang jiwanya, menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Serangan jiwa. Sage Master ini tidak memiliki tubuh fisik. Lu Ming terkejut. Dari pertukaran pukulan sebelumnya, Lu Ming menyadari bahwa Sage Master bukanlah tubuh fisik melainkan tubuh spiritual. Pantas saja tubuhnya bisa berubah menjadi pedang untuk menyerang. Namun, anehnya tubuh roh tidak menghilang setelah ada dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, pihak lain tampaknya sangat takut dengan serangan monumen pertahanan penjaranya. Dalam ingatan Lu Ming, hanya beberapa makhluk iblis dan ras dewa bermata tiga yang takut dengan monumen pertahanan penjara.
Mungkinkah Sang Sage Master adalah roh iblis atau roh jahat? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Sang Sage Master tidak memiliki niat baik ketika dia memintanya untuk menghancurkan dua altar yang tersisa. Bas! Dan EBSP, wus! Pada saat ini, calon kaisar lain dari Pulau Waktu Ilahi juga telah tiba. Mereka semua melancarkan serangan ke Lu Ming. Namun, gelembung-gelembung itu ditekan dengan kedua tangan dan kekosongan itu tampak membeku. Para ahli dari Pulau Waktu Ilahi terdiam sesaat. Lu Ming bergegas melewati mereka dan menuruni gunung. Semuanya, Lu Ming memiliki pohon waktu ilahi. Begitu dikonsumsi, umurnya akan berlipat ganda dan bahkan memiliki efek menembus kemacetan. Apakah kamu akan membiarkan dia memilikinya begitu saja? Sage Master itu meraung, suaranya bergema ke seluruh area. Banyak calon kaisar dari dunia luar menatap Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Lu Ming, ayo berhenti. Ayo buat kesepakatan. Satu demi satu, calon ahli kaisar menyerang Lu Ming. Aura kuat mereka meledak, membentuk tekanan yang menakutkan. Ada lusinan calon kaisar dan mereka menakutkan ketika bergabung. Bahkan jika Lu Ming dan Bubbles bergabung, mereka jelas bukan tandingan mereka. Terlebih lagi, energi Sein pihak lain begitu padat sehingga kekuatan ruang waktu gelembung pun tidak dapat melewatinya. Lu Ming, tetap di sini dan hancurkan dua altar lainnya. Di belakang mereka, Sang Sage Master memimpin orang-orang dari Pulau Waktu Ilahi dan menyerang. Jangan pernah memikirkannya. Lu Ming menginjak tanah dengan keras, menyebabkannya bergemuruh. Tubuhnya melesat ke langit. Gelembung, terowongan ruang waktu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Gelembung segera membuka terowongan ruang waktu dan Lu Ming bergegas mendekat. Tidak bagus, hentikan dia. Sage Master itu meraung. Bersama dengan para ahli Pulau Waktu Ilahi, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang terowongan ruang waktu. Pada saat yang sama, calon kaisar dari dunia luar juga melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Lusinan serangan mengerikan hancur, menyebabkan ruang berguncang hebat, dan celah mengerikan muncul. Terowongan ruang waktu juga meledak seketika. Lu Ming dan gelembungnya meledak. Terowongan ruang waktu meledak dan Lu Ming serta gelembung-gelembungnya meledak. Namun, Lu Ming dan gelembung telah melarikan diri dari jarak tertentu melalui terowongan ruang waktu dan melompat keluar dari pengepungan banyak calon kaisar. Ayo pergi! Lu Ming dan gelembungnya melesat ke kejauhan. Dia berencana untuk pergi ke kediaman 9 negara di lautan luas dan membawa Ruan Tianjiao dan yang lainnya pergi. Sial, sial, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Melihat Lu Ming hendak pergi, Sang Sage Master menjadi gila dan mulai berteriak dengan marah. Ledakan, saat Sang Sage Master berteriak, Gunung Dewa Waktu bergemuruh dan bergetar hebat. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Sage Master itu meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam tak berujung. Gunung Waktu Ilahi terus meledak dan hancur. Kemudian, sepanjang waktu Gunung Dewa retak dari tengah. Dentang-dentang-dentang. Semua orang bisa mendengar dentang rantai yang berasal dari Gunung Dewa Waktu. Itu, mata Lu Ming tiba-tiba fokus. Ini karena dia melihat sosok besar dan agung di celah Gunung Dewa Waktu. Sosok ini berbentuk orang dewasa, tetapi ukurannya sangat besar. Itu diselimuti lapisan cahaya hitam, dan penampakan spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas. Keempat anggota badan dan lehernya masing-masing dibelenggu oleh rantai besi besar. Pada saat ini, Sage Master berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki bayangan hitam besar. Merusak. Bayangan hitam itu mengeluarkan raungan keras, dan suaranya sebenarnya sama dengan suara Sang Sage Master. Dentang-dentang-dentang, rantai, Gunung Dewa Waktu, dan bahkan seluruh Pulau Dewa Waktu bergetar. Dan EBSP, energi waktu yang menakutkan melonjak keluar dari bayangan hitam besar, menyebar ke segala arah. Semua, membantu. Beberapa orang suci absolut mengeluarkan teriakan nyaring ketika kekuatan waktu melewati mereka. Saat berikutnya, tubuh mereka layu dan berubah menjadi kerangka. Bahkan beberapa calon kaisar pun sama. Tidak bagus, ayo pergi. Berlari. Ekspresi calon kaisar yang tersisa berubah dan mereka melarikan diri dengan panik. Mati, kalian semua harus mati. Dan EBSP, merusak. Sosok hitam besar itu meraung saat ia mulai meronta, mengirimkan lebih banyak energi waktu yang melonjak keluar dalam gelombang.
Tidak, beberapa calon kaisar terdesak oleh kekuatan waktu dan mengeluarkan raungan keengganan. Di tengah aumannya, mereka berubah menjadi tulang. Lu Ming dan Gelembung meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan menyerbu ke arah Ruan Tianjiao dan yang lainnya. Pada saat itu, Lu Ming tiba-tiba menyadari banyak hal. Dia akhirnya tahu mengapa Sage Master menyuruhnya menghancurkan altar-altar itu. Itu karena Sage Master adalah sosok besar di Gunung Dewa Waktu. Itu adalah kekuatan jiwa yang terpisah dari sosok besar itu. Sosok raksasa itu jelas disegel di sini, dan 3 altar adalah kunci segelnya. Sage Master telah meminta Lu Ming untuk menghancurkan 3 altar agar dia bisa membebaskan dirinya. Saat Lu Ming menghancurkan sebuah altar, kekuatan segelnya telah melemah. Itulah sebabnya pihak lain mampu menghancurkan Gunung Ilahi dan menampakkan dirinya. Namun, masih ada 2 altar lagi, dan pihak lain mungkin tidak bisa keluar. Pada saat ini, Lu Ming diam-diam bersyukur karena dia tidak menghancurkan kedua altar tersebut. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya saat sosok besar itu muncul. Sage Master itu benar-benar punya rencana yang bagus. Dikatakan bahwa Pulau Suci Cahaya Ilahi dibangun oleh Sage Master. Setiap 3 tahun, dia akan merekrut sekelompok jenius yang kuat untuk berkultivasi di Pulau Waktu Ilahi. Lu Ming curiga bahwa Sage Master telah mendirikan Pulau Waktu Ilahi, mengumpulkan paragon, dan mengasuh orang-orang ini. Tujuannya adalah menunggu orang-orang ini menjadi lebih kuat sehingga mereka bisa menghancurkan altar. Namun, calon kaisar biasa tidak akan mampu melakukannya. Kali ini, Lu Ming dan yang lainnya datang untuk membantu pihak lain. Ledakan, ledakan. Fluktuasi waktu di Gunung Dewa menjadi semakin ganas seiring dengan kekuatan waktu yang mengerikan yang meledak ke segala arah. Area yang dicakupnya semakin luas. Jika ini terus berlanjut, Pulau Dewa mungkin akan diselimuti sepanjang waktu. Gelembung, terowongan ruang waktu. Lu Ming berkata pada Pao Pao. Gelembung mengangguk. Dengan lambaian tangannya, terowongan ruang waktu muncul. Lu Ming memasuki terowongan ruang waktu dan pada saat berikutnya, dia muncul di kediaman Ruan Tianjiao dan yang lainnya. Pada saat ini, guncangan Gunung Dewa Waktu juga membuat pihak lain khawatir. Banyak tokoh berkumpul dan melihat ke arah Gunung Dewa Waktu dalam kebingungan. Kemunculan tiba-tiba Lu Ming di sisi Ruan Tianjiao membuat mereka sangat terkejut. Lu Ming, apa yang terjadi? Ruan Tianjiao bertanya tanpa sadar. Tidak ada waktu, aku akan membawa kalian pergi. Lu Ming mengeluarkan diagram gunung dan sungai. Seberkas cahaya menyelimuti Ruan Tianjiao dan yang lainnya, dan mereka disimpan dalam diagram gunung dan sungai. Kalian cepat kabur, Lu Ming berteriak pada yang lain. Kemudian, dia membubung ke langit dan bergegas keluar dari Pulau Waktu Ilahi. Adapun yang lainnya, mereka tidak terlalu peduli. Apakah mereka bisa melarikan diri dengan nyawa mereka tergantung pada keberuntungan mereka? Orang-orang itu tercengang, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Saya kira orang ini menyinggung Sage Master dan sedang diburu. Kami datang ke Pulau Suci dengan susah payah. Bagaimana kita bisa pergi hanya karena kata-katanya? Orang-orang dari kerajaan Xuanling mendengus dingin. Lu Ming telah membunuh begitu banyak ahli mereka. Mengapa mereka mempercayai kata-katanya? Orang-orang dari negara lain mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan pria dari dataran tinggi roh misterius itu. Mereka merasa bahwa Lu Ming pasti telah menyinggung sang guru bijak dan melarikan diri demi nyawanya. Namun setelah itu, suara gemuruh dari kedalaman Pulau Waktu Ilahi menjadi semakin intens. Setelah itu, mereka melihat seberkas cahaya keluar dari Pulau Waktu Ilahi dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka semua adalah calon kaisar asing, dan beberapa dari mereka berhasil melarikan diri ke sini. Sepertinya sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi. Wajah beberapa orang pucat. Pada saat berikutnya, jeritan terdengar dari kedalaman Pulau Waktu Ilahi. Satu demi satu sosok melonjak ke langit, ingin melarikan diri. Namun, fluktuasi tak terlihat menyebar dan orang-orang itu terpaku di udara. Kemudian, tubuh mereka mengerut seolah-olah waktu telah dirampas. Yang lebih tua langsung membusuk. Yang lebih muda pun menua dalam sekejap, lalu membusuk dan berubah menjadi tulang kering. Berlari, orang-orang ini akhirnya ketakutan dan bergegas keluar seperti orang gila. Namun, mereka belum terbang terlalu jauh ketika kekuatan waktu yang mengerikan melanda mereka.
Tubuh mereka membeku di udara dan kemudian menua dengan cepat, berubah menjadi tulang yang jatuh ke tanah. Bahkan tulang mereka mulai membusuk dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, gelembung sekali lagi membuka terowongan ruang waktu. Keduanya bergegas keluar dari batas Pulau Dewa Ruang Waktu dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Mengaum, raungan mengerikan datang dari Pulau Temporal. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan, Ennovelbin. Setelah itu, Lu Ming melihat seberkas cahaya pelangi keluar dari Pulau Waktu Ilahi dengan panik dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Mereka adalah beberapa calon kaisar yang ahli. Yang lain yang tidak melarikan diri mungkin sudah mati. Lu Ming menghela nafas dan terbang ke kejauhan untuk mengamati dari jauh. Setelah itu, beberapa raungan marah terdengar dari Pulau Waktu Ilahi sebelum akhirnya mereda. Tampaknya sosok besar itu belum lolos. Namun, di seluruh Pulau Dewata sementara, selain mereka yang berhasil melarikan diri, tidak ada orang lain yang berhasil melarikan diri. Sosok apa yang ada di Gunung Dewa waktu itu? Mengerikan sekali. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat. Sosok raksasa itu terlalu menakutkan. Kekuatannya tak terduga, bahkan lebih menakutkan daripada kaisar sejati. Mungkinkah The Celestial Tirk telah menekan mereka di sini? Lu Ming memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Dunia di sini awalnya ditekan oleh Gunung Kaisar Surgawi. Itu hanya muncul ketika dua penguasa besar bertempur dan Gunung Kaisar Surgawi meledak. Kemungkinan besar dia adalah eksistensi kuat yang ditekan oleh The Celestial Tirk. Kemudian, Lu Ming menggelengkan kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan meninggalkan tempat itu. Eksistensi kuat semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu, jadi tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lu Ming menuju ke arah lautan luas 9 negara. Beberapa hari kemudian, dia membawa Ruan Tianjiao dan yang lainnya kembali ke negara Mingyan. Naga banjir surgawi, aku pergi. Di istana negara Mingyan, tubuh halus Ruan Tianjiao sedikit gemetar, dan matanya sedikit rumit. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming cepat atau lambat akan pergi karena mereka tidak berasal dari dunia yang sama, dia tidak menyangka hari itu akan datang begitu cepat. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang pejalan kaki di negara Mingyan. Ruan Tianjiao menghela nafas dalam hatinya dan mengumpulkan pikirannya. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan bertanya, mau kemana? Apakah kita akan kembali ke luar angkasa? Tahukah kamu bahwa ada dunia lain selain 10.000 alam laut? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ruan Tianjiao berpikir sejenak, ada legenda. Dikatakan bahwa ada 9 dunia yang mirip dengan 10.000 alam laut. Semuanya terhubung. Hanya Kaisar Suci yang bisa bepergian ke sana. Nove, Lab 1N. Mata Lu Ming berbinar. Dia tahu bahwa Ruan Tianjiao sedang berbicara tentang dunia bunga teratai. Di dunia teratai, 9 kelopak adalah 9 dunia. Tahukah kamu di mana lorongnya? Lu Ming terus bertanya. Legenda mengatakan bahwa di ujung barat dari 10.000 alam laut, ada lorong kosong yang mengarah ke dunia lain. Kata Yuan Tianjiao tangannya dan dia menyerahkannya kepada Ruan Tianjiao. Naga banjir surgawi, ada beberapa ramuan suci, senjata suci, formasi pertempuran, dan teknik budidaya di sini, simpan semuanya, itu akan membantu negara Mingyan. Di Lu Ming, lalu mengambil cincin penyimpanan dan berkata, Lu Ming, hati-hati. Hati-hati, kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Lu Ming menangkupkan tinjunya, lalu terbang ke langit dan menghilang dari pandangan Ruan Tianjiao. Aku ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi di kehidupan ini setelah kita berpisah hari ini. Desahan panjang terdengar. Lu Ming sangat cepat. Seperti kilatan cahaya, dia terbang menuju ujung barat dari alam 10.000 lautan. Lautan tak berujung dan pulau-pulau melintas melewati Lu Ming. Dengan kecepatan Lu Ming saat ini, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu akan menakutkan. Dia jauh lebih cepat daripada pesawat ulang-alik terbang pemecah ruang angkasa yang 20 kali lebih cepat. Setelah beberapa hari, lautan menjadi semakin sunyi. Tidak ada lagi pulau yang terlihat, hanya lautan tak berujung. Setelah 2 hari berikutnya, suara gemuruh keras datang dari jauh. Lu Ming menemukan bahwa kekosongan di kejauhan itu kacau. Seolah-olah jurang besar telah muncul dari udara tipis dan membagi langit menjadi 2. Itu adalah turbulensi kekosongan tak berujung.
Lu Ming mendekat dan kekuatan yang kuat menghantamnya. Itu adalah kekuatan kehampaan. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan kehampaan. Namun, bagi Lu Ming, itu tidak banyak memengaruhinya. Berkicau, gelembung berteriak, tubuhnya bergerak dan dia menyerbu ke dalam arus ruang angkasa yang kacau seperti ikan di dalam air. Lu Ming tersenyum dan melangkah masuk juga. Ci. Turbulensi kehampaan ada di mana-mana dan terus menyerbu ke arah Lu Ming, membentuk kekuatan pemotongan yang mengerikan. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan ke seluruh tubuhnya untuk menahan kekuatan pemotongan kehampaan. Hukum kekacauan sedikit bergetar. Saya khawatir orang suci absolut biasa tidak akan mampu menahannya setelah waktu yang lama. Lu Ming merenung. Lu Ming dan gelembung terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat pusaran besar mengambang di kehampaan. Pusaran itu seperti lubang hitam, dalam, misterius, dan menakutkan. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan kekuatan robekan yang mengerikan dari pusaran itu. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Tampaknya turbulensi kehampaan tidak sepenuhnya bebas dari bahaya. Pusaran hitam pekat semacam ini sangat mengerikan. Akan sangat berbahaya jika seseorang masuk tanpa sengaja. Selain itu, pusaran itu terus bergerak. Setelah itu, Lu Ming terus bergerak maju. Dia akan menemukan pusaran hitam pekat sesekali. Turbulensi kekosongan di sini sangat panjang. Setelah sehari, Lu Ming dan yang lainnya masih belum melewatinya. Saudara Lu Ming, Bubbles akan berkultivasi. Bubbles tampaknya telah memahami sesuatu dan berkata kepada Lu Ming. Kamu dapat melanjutkan kultivasimu, kata Lu Ming. Bubble mengangguk dan duduk bersila di tengah kehampaan yang bergejolak. Kekuatan aliran kekosongan yang bergejolak bekerja pada tubuh gelembung dan melewatinya, seolah-olah dia tidak berada dalam dimensi ini. Lu Ming berdiri tidak jauh dari gelembung itu, diselimuti hukum kekacauan. Saat gelembung berkembang, dia juga bisa memanfaatkan kekuatan turbulensi kehampaan untuk meredam hukum kekacauannya. Waktu berlalu hari demi hari. 7 hari kemudian, tubuh gelembung tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Cahayanya sangat redup pada awalnya, tapi perlahan, menjadi semakin intens dan menyilaukan. Ini adalah cahaya ruang waktu. Lu Ming membelalakkan matanya dan sangat gembira. Siapapun yang mengembangkan hukum yang kuat mungkin dapat mengembangkan jenis hukum yang ringan. Misalnya, Sungai Bintang telah menghasilkan cahaya abadi. Lu Ming memiliki ingatan yang mendalam tentang kekuatan cahaya abadi di galaksi. Cahaya abadi tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan, tetapi juga memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan itu bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Tetapi untuk ingin mengembangkan cahaya hukum semacam ini, sangatlah sulit. Secara teori, 10 hukum pamungkas dan banyak hukum jalur raja semuanya memiliki peluang untuk menumbuhkan cahaya hukum. Namun kenyataannya, hanya sedikit orang yang mampu membudidayakannya. Putra surga yang telah memahami 10 hukum tertinggi memiliki peluang lebih tinggi untuk mengembangkannya, tetapi itu tidak 100%. Misalnya, Star River yang abadi hanya berhasil menumbuhkan cahaya abadi setelah mencapai lingkaran besar tahap Sein Absolut. Saat itu, pedang kematian belum mampu menumbuhkan cahaya kematian. Lu Ming tidak memupuk cahaya kekacauan. Adapun hukum jalur raja, bahkan lebih sulit lagi untuk mengembangkan cahaya hukum. Hanya sejumlah kecil fisik raja yang bisa mengolahnya. Setelah dikembangkan, kekuatan tempur seseorang akan meroket dan seseorang akan mampu menekan favorit surga pada level yang sama. Sekarang gelembung telah mengembangkan cahaya ruang waktu, Lu Ming secara alami bahagia. Lu Ming menduga gelembung itu telah menelan buah dari pohon waktu ilahi. Selain turbulensi kehampaan di sini, mereka telah menggabungkan dan memperoleh beberapa wawasan sebelum menyempurnakan cahaya ruang dan waktu. Pada saat ini, cahaya ruang waktu ditarik kembali. Gelembung itu mengakhiri budidayanya dan melompat ke bahu Lu Ming. Budidaya Bubbles masih berada di alam Sein Absolut tahap akhir, namun kekuatan bertarungnya mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, bahkan jika Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya, akan sulit untuk mengalahkan gelembung-gelembung itu. Lu Ming tersenyum dan terus melangkah maju. Dalam turbulensi kehampaan, Lu Ming akan baik-baik saja selama dia menghindari pusaran hitam.
Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming mengangkat alisnya dan berhenti. Itu karena banyak sosok muncul di hadapannya. Sekilas, jumlahnya ada sekitar selusin. Namun, arus kehampaan yang bergejolak menghalangi penglihatannya dan Lu Ming tidak dapat melihat penampakan spesifik orang-orang tersebut. Jelas sekali, pihak lain juga telah menemukannya. Sosok pihak lain berhenti sejenak, lalu melanjutkan melangkah maju. Tidak lama kemudian, selusin sosok di depannya menjadi jelas. Luo Pokong, mata Lu Ming menyipit. Di antara selusin orang, dia melihat sosok Luo Pokong. Selain itu, ada wajah familiar lainnya Wu Fengchen dari perlombaan angin. Pada saat yang sama, Luo Pokong dan Feng Wuchen juga melihatnya. Luo Pokong tertegun pada awalnya, tetapi mata lawannya berbinar dan mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Dia berteriak, "Lu Ming, itu sebenarnya kamu. Jangan biarkan dia pergi, kelilingi dia." Bas. Dan EBSP, Wosh. Sosok-sosok berkelap-kelip di sekitar Luo Pokong dan Feng Wuchen, mengelilingi Lu Ming. Aura kuat terkunci pada Lu Ming. Calon kaisar semuanya ahli dalam bidang calon kaisar. Jelas, hanya orang-orang seperti Luo Pokong dan Feng Wuchen yang memiliki senjata raja untuk melindungi tubuh mereka yang dapat masuk ke dalam turbulensi kehampaan. Mereka jelas merupakan calon kaisar dari Sekte Surga Daluo dan Perlombaan Angin. Hahaha, Lu Ming, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Turbulensi hampa ini akan menjadi kuburanmu. Luo Pokong tertawa dengan arogan. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming beberapa kali dan tidak sabar untuk membunuh Lu Ming. Sayangnya, kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan dan dia memiliki terlalu banyak favorit surga di sekitarnya. Bahkan Luo Changqiong dikalahkan oleh Lu Ming. Bahkan Star River yang abadi telah gagal membunuh Lu Ming. Dia tidak memiliki peluang sama sekali di Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, ada lebih dari selusin calon kaisar yang ahli di sampingnya dan Feng Wuchen. Lu Ming pasti sudah mati. Lu Ming mengerutkan kening. Bahkan jika dia dan Gelembung bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan lebih dari 10 calon kaisar. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba bergerak. Dia lebih unggul dengan menyerang lebih dulu. Bersama dengan Gelembung, dia menyerang ke arah kanan. Gelembung melambaikan tangannya dan dua gelembung transparan menyelimuti dua calon kaisar di depannya. Kemudian, Lu Ming mengacungkan dua jarinya dan jari malapetaka yang kacau itu meledak, membombardir kedua calon kaisar. Meskipun kedua calon kaisar itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka masih terluka parah. Tubuh mereka terlempar seperti bola meriam dan hampir meledak. Kedua calon kaisar itu terpental dan ada lubang di pengepungan itu. Lu Ming terus melesat maju. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinju besinya seperti gunung saat menghantam Lu Ming. Tinju besi itu menyerang, dan aliran kekosongan yang bergolak itu tersebar, memperlihatkan terowongan vakum. Ekspresi Lu Ming berubah. Sungguh pukulan yang mengerikan. Seni surga yang menekan penjara. Pada saat kritis, Lu Ming mengaktifkan seni surgawi yang menekan penjara dan juga melemparkan pukulan. Ledakan. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat mengerikan melonjak ke arahnya. Lu Ming merasa lengannya mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Orang ini sangat kuat. Hati Lu Ming sedikit tenggelam saat dia melihat pria parubaya di depannya. Kekuatan tempur pria kekar ini sangat mengejutkan, jauh melampaui calon kaisar lainnya. Tubuh spiritual orang ini luar biasa. Itu adalah tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Lu Ming punya pikiran. Tentu saja, ada kekuatan tempur calon kaisar yang kuat dan lemah. Lu Ming tidak takut pada mereka yang menerobos ke alam calon kaisar dengan tubuh spiritual bumi mereka. Dia bahkan bisa mengalahkan dan membunuh mereka. Namun, jika tubuh roh surgawi menerobos ke alam calon kaisar, kekuatan tempurnya pasti akan jauh lebih kuat. Pria kekar di depannya telah menerobos ke alam calon kaisar dengan tubuh roh surgawi yang unggul. Orang seperti itu sudah merupakan bakat teratas saat dia masih muda. Dia hanya sedikit lebih lemah dari tubuh seorang raja, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia bukan tandingannya. Boom! Pria itu melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Berkicau. Gelembung melambaikan tangannya dan turbulensi kehampaan yang tak berujung menyembur ke arah orang ini.
Namun, kecakapan bertarung orang ini memang mengejutkan. Tinjunya seperti gunung saat ia terus-menerus meninju, memecah arus kacau di kehampaan. Gelembung, jangan melawan orang ini secara langsung. Pergi ke arah lain. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Gelembung. Keduanya bergerak dan bergegas ke sisi lain. Pada saat ini, calon kaisar lainnya juga melancarkan serangan terhadap Lu Ming dan yang lainnya. Lebih dari selusin kemampuan ilahi yang mengerikan mendorong turbulensi kehampaan dan menenggelamkan Lu Ming dan yang lainnya. Cahaya ruang waktu muncul di tubuh Bubble. Dia melambaikan tangannya dan turbulensi ruang waktu bergulir kembali ke arah lawannya, menyebabkan suara gemuruh terus-menerus. Lu Ming bergerak dan bergegas ke calon kaisar. Dia menempelkan kedua tangannya dan 9 prasasti penekan penjara ilusi muncul dan menekan pria itu. Pria itu melolong panjang dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih dipaksa mundur. Setelah itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kiri Lu Ming. Dia mengeluarkan kekuatan penyegelan dan menyegel pria itu sambil menunjuk dengan sekuat tenaga dengan tangan kanannya. Jari kekacauan kesengsaraan melesat ke arah orang ini. Bunuh. Pada saat ini, yang lain, termasuk calon kaisar dengan tubuh roh surgawi kelas superior, juga melancarkan serangan ke Lu Ming dan yang lainnya. Saudara Lu Ming, serahkan padaku, ceria. Gelembung keluar dan menyembur keluar dengan mulut kecilnya. Lebih dari 10 gelembung transparan muncul dan menutupi lebih dari 10 ahli calon kaisar. Lebih dari selusin calon kaisar membeku pada saat yang sama. Kemudian, mereka mengeluarkan kekuatan mereka dan memukul gelembung transparan itu. Adapun pria kekar itu, kekuatan tempurnya memang mencengangkan. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, dia menghancurkan gelembung transparan itu. Namun, penundaan ini telah memberi Lu Ming cukup waktu. Calon kaisar itu disegel oleh kekuatan penyegelan Lu Ming. Kemudian, jari kesengsaraan yang kacau itu jatuh. Calon kaisar itu menjerit kesakitan dan separuh tubuhnya meledak. Bas! Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Cakram formasi Tai Chi terbang keluar dari antara alisnya, dan 2 pedang ikan yin yang melesat keluar dengan cepat, menebas dan membunuh pria itu. Sialan, sekelompok sampah. Luo Pokong meraung dari jauh. Lebih dari selusin calon kaisar mengepung Lu Ming dan rekannya. Lu Ming sebenarnya telah membunuh salah satu dari mereka. Ini memalukan. Gunakan senjata berdaulat untuk menghentikan gadis kecil ini. Serahkan Lu Ming padaku, dia memerintahkan. Pria parubaya itu berteriak. Aku akan melakukannya. Seorang calon kaisar dari ras angin melambaikan tangannya dan sebuah pagoda kecil muncul. Pagoda itu kemudian tumbuh dengan cepat seperti gunung dan angin kencang yang tak berujung bersiul. Seperti sangkar, pagoda itu menyelimuti gelembung itu. Pada saat yang sama, pria kekar setengah baya itu menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Kekuatan tinjunya sangat mengerikan. Setiap pukulan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Lu Ming menunjuk beberapa kali, tetapi jari kekacauan kesengsaraan juga dikalahkan setelah bertabrakan dengan pihak lain. Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di sisi lain, Paoba berlari ke kiri dan ke kanan untuk menghindari pagoda raksasa itu. Namun, ada terlalu banyak calon kaisar di sisi lain. Ada lebih dari 10 dari mereka. Mereka mengunci ke segala arah dan terus melancarkan serangan. Mereka memblokir rute pelarian Bubble dengan cara yang brutal dan langsung. Bahkan ada 2 dari mereka yang mengeluarkan senjata raja mereka dan memblokir jalur mundur Bubble. Untuk sesaat, Bubble terjebak dan sulit baginya untuk membantu Lu Ming. Bas! Lu Ming mengendalikan susunan cakram Tai Chi dan menekannya ke bawah pada pria parubaya itu. Pada saat yang sama, tungku ramuan Dayan muncul dan membesar dengan cepat, menghantam ke arah pria itu. Aku juga punya senjata raja. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Sebuah palu raksasa muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke cakram formasi Tai Chi dan tungku ramuan Dayan.